Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Suhata. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan apresiasi novel Laut Bercerita yang telah saya lakukan. Jakarta, Maret 1998. Di sebuah senja, di sebuah rumah susun di Jakarta, mahasiswa bernama Biru Laut disergap 4 lelaki tak dikenal bersama kawan-kawannya, Daniel Tumbuhan, Sunu Diantoro, Alek Perazon. Dia dibawa ke sebuah tempat yang tak dikenal. Berbulan-bulan mereka disekap, diinterogasi, dipukul, ditendang, digantung, dan disetrum agar mereka bersedia menjawab satu pertanyaan penting: siapakah yang berdiri di balik gerakan aktivis dan mahasiswa saat itu. Jakarta, Juni 1998. Keluarga Arya Wibisono seperti biasa. Pada hari Minggu sore mereka memasak bersama, menyediakan makanan kesukaan Biru Laut. Sang ayah akan meletakkan satu piring untuk dirinya, satu piring untuk sang ibu, satu piring untuk Biru Laut, dan satu piring untuk si bungsu Asmarajati. Mereka duduk menanti dan menanti, tapi Biru Laut tak kunjung muncul. Jakarta, 2000. Asmarajati, adik Biru Laut beserta tim kondisi orang yang hilang dipimpin Aswin Pradana, mencoba mencari jejak mereka yang hilang serta merekam dan mempelajari testimoni mereka yang kembali. Anjani, kekasih laut, para orang tua dan istri aktivis yang hilang menuntut kejelasan tentang anggota keluarga mereka. Sementara Biru Laut dari dasar laut yang sunyi bercerita kepada kita, kepada dunia, tentang apa yang terjadi pada dirinya dan kawan-kawannya. Laut Bercerita, novel terbaru dari Leila, bertutur tentang kisah keluarga yang kehilangan, sekumpulan sahabat yang merasakan kekosongan di dada, sekelompok orang yang gemar menyiksa dan lancar berkhianat, sejumlah keluarga yang mencari kejelasan makam anaknya, dan tentang cinta yang tak akan luntur. Setelah membaca, saya mengenal Leila dari novel Pulang, sebuah novel fiksi berlatar belakang sejarah Indonesia usai peristiwa gerakan 30 September 1965. Saya pribadi memang menyukai buku-buku yang berlatar belakang sejarah, karena biasanya mereka menyajikan cerita dari sudut pandang yang berbeda mengenai apa yang terjadi di Indonesia. Berbeda dengan apa yang kita dapat di sekolah yang mungkin tidak pernah terungkap di media. Oh ya, juga tidak terasa menggurui. Bedanya dengan novel sebelumnya yang lebih banyak bercerita mengenai kehidupan para eksil politik, di novel Laut Bercerita, Leila berkisah tentang mereka, para aktivis dan mahasiswa yang hilang dan kembali pada saat Orde Baru dengan latar kerusuhan 1998. Seperti judulnya, Laut Bercerita tentang benar-benar laut yang bercerita. Tokoh utama novel ini bernama Biru Laut, seorang mahasiswa sastra Inggris di Yogyakarta yang turut bergabung dengan Winatra, organisasi mahasiswa yang memihak pada kaum kecil seperti buruh dan petani. Dengan segala kegiatan yang dianggap menentang pemerintah kala itu, Laut bersama teman-teman sewinatra dan Wirasena harus hidup dalam persembunyian. Terlebih setelah Winatra dianggap sering menjadi dalam kerusuhan, salah satunya peristiwa Sabtu Kelabu, kerusuhan di kantor DPP PDI Jalan Diponegoro. Tak hanya itu, pemerintah juga secara terang-terangan memasukkan aktivis Winatra dan Wirasena sebagai buron. Cerita di buku ini memang fiksi, tapi rasanya hidup dalam kejaran aparat itu nyata. Dalam bab Biru Laut, kita diajarkan tentang perjuangan dan pengkhianatan. Iya, pas momen orang yang dipercaya tentang menjadi antek aparat, itu rasanya sakit. Sedih, emosi justru memuncak di bab Asmarajati.
yang mengajarkan kita tentang kehilangan dan juga penyangkalan. Bagaimana orang biru laut masih berada dalam kepompong yang mereka buat sendiri, menyangkal bahwa anaknya sudah tak ada dengan terus-menerus menyiapkan piring untuk laut saat makan bersama. Bagaimana Asmara Jati, sang adik, mencoba untuk mengajak kedua orang tuanya keluar dari kepompong dan menghadapi kenyataan yang ada, bahwa Mas Laut hilang dan tak akan pernah kembali. Di bab ini, saya lebih banyak menghabiskan tisu untuk menyeka air mata, karena momen penyangkalan dan kehilangan terasa sangat nyata. Dan yang paling berat bagi semua orang tua dan keluarga aktivis yang hilang adalah insomnia dan ketidakpastian. Kedua orang tuaku tak pernah lagi tidur dan sukar makan karena selalu menanti Mas Laut muncul di depan pintu dan akan lebih enak makan bersama. Tahun 2013, Leila mulai meriset dan kembali mewawancarai lebih mendalam Nezar Pardia, Budiman Sujatmiko, Wilson, dan beberapa aktivis 90 yang ditangkap namun dibebaskan. Ia juga mewawancarai keluarga yang ditinggal tanpa pernah tahu bagaimana nasib anak atau saudara mereka yang diculik, dan juga mewawancarai dengan kontras yang kisahnya banyak tertuang di bab Asmara Jati. Subbab belangguan menjadi bagian yang paling sulit bagi Leila karena dirinya tidak pernah mengalami kejadian serupa. Perjuangan aktivis mendampingi petani yang lahannya diambil paksa oleh pemerintah. Tapi selain itu, Leila mengaku agak sulit menggambarkan para tokoh yang usianya terpaut jauh dengan Leila. Usia 20-an namun dengan latar kejadian 90-an dengan kisah romans. Jadi kesimpulannya, Leila memang mencoba merangkai segala keriuhan Orde Baru secara utuh, namun dengan mengambil kisah satu aktivis bernama Biru Laut. Leila berhasil menggambarkan apa yang terjadi, memancing emosi, terutama dari sisi keluarga yang ditinggalkan, juga menambahkan bumbu persahabatan, cinta, dan pengkhianatan. Laut memiliki nyawa dan dia hilang serta meninggal dengan cara yang tidak sederhana. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.